Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi permutasi yang meliputi konsep dan rumusnya apa saja. Pelajarannya adalah matematika wajib kelas 12. Jadi simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyediakan ya beberapa rumus yang ada di materi permutasi. Oke, tapi sebelumnya kita berikan dulu ciri-ciri daripada permutasi yang menjadi khas ya. Jadi bedanya antara permutasi dan kombinasi itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau permutasi ini memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan. Bedanya dengan kombinasi, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan teman-teman. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh ya, contoh saya punya 3 orang, si A, si B, dan si C. Nah, dari 3 orang ini akan ya saya ikutkan lomba lari ya, kemudian berarti ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya susunan pemenang ya. Berarti urutan pertama ini menunjukkan juara 1, 2, dan 3 ya, teman-teman. Nah, susunan pemenangnya maka bisa saya buat secara manual yaitu A, B, C. Artinya juara satunya A, juara 2-nya B, juara 3-nya adalah C ya. Kemudian bisa juga A, C, B. Ini kan sudah lain ya, teman-teman. Juara satunya A, juara B-nya sekarang C, juara 3-nya B. Nah, kemudian bisa juga BAC, ini teman-teman, bisa juga BCA, terus CAB juga bisa, dan CBA, ini juga bisa. Nah, jadi total susunan pemenangnya atau juaranya itu ada 6. Nah, ini kan memperhatikan urutan teman-teman. Sementara kalau kombinasi antara ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA itu dianggap satu ya, jadi nggak ada 6 gini enggak, itu kalau kombinasi. Nah, kalau permutasi memperhatikan urutan seperti ini. Oke, sebelum masuk ke rumus permutasi, ya, yang pertama ini ya sebenarnya adalah materi faktorial, teman-teman. Jadi belum masuk ke permutasi. Nah, tapi ada syarat faktorial dulu yang harus dipahami. Nah, faktorial itu apa? Ya, jadi jika ada n bilangan bulat positif, faktorial itu didefinisikan sebagai n faktorial itu sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali dan seterusnya ya, sampai kali 3 kali 2 kali 1. Contoh misalkan kita diminta mencari 5 faktorial, teman-teman. Berarti kan n-nya 5, maka kita tuliskan 5 ya, karena n-nya 5 kali n-1. n-1 berarti kan 4 kali n-2 berarti kan 3 kali turun terus ya, turun 1 terus kali 2 kali 1 sampai berhenti di 1, teman-teman. Nah, ini hasilnya kan 20, 60, 120. Nah, seperti ini. Yang istimewa dari faktorial itu adalah 0 faktorial, teman-teman. Jadi 0 faktorial itu sama dengan berapa? Kalau 1 faktorial itu kan 1. Kalau 0 faktorial juga 1. Nah, ini istimewanya ya. Untuk rumus permutasi sendiri ada 4 ini, teman-teman. Permutasi dengan semua unsur yang berbeda, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Bedanya rumus pertama dan kedua ini di kata semua ya. Kalau yang pertama itu semua unsur yang berbeda, kalau yang kedua adalah sebagian, teman-teman. Jadi tidak semuanya, sebagian unsur yang berbeda. Kemudian ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan ada permutasi siklis. Oke, kita langsung kupas satu per satu karena di video ini kita akan membahas secara konsep ya, teman-teman, dan rumus. Oke, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Ini contohnya mirip yang saya contohkan di atas tadi ya. Apabila ada si A ya, kemudian si B dan si C ya. Ini akan disusun juara 1, juara 2, juara 3 begitu. Maka susunannya ada berapa tadi? Ada 6 ya, teman-teman. Nah, ini juga bisa dihitung dengan permutasi dengan semua unsur yang berbeda ya. Dari si A, si B, dan si C ini akan diambil 3 juara 1, juara 2, dan juara 3 tentunya. Maka permutasinya ya ini adalah 3,3.
ya, rumusnya adalah n faktorial maka 3 faktorial. Faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 kan teman-teman, sama dengan berapa? 6. Oke, jadi hasilnya kan sama dengan yang ini di atas ini ya. Hasilnya yang di atas ini juga 6. Oke. Kemudian yang kedua, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Nah, ini yang membedakan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu semua, kalau yang kedua ini sebagian. Rumusnya juga beda. P dalam kurung n, r sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial, di mana r-nya kurang dari n. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi tidak diambil semuanya. Contoh, ada 5 orang, si A misalkan, si B, si C, ya, si D, dan si E misalkan. Ada 5 orang. Kemudian akan lomba, diambil 3 juara saja. Berarti kan sudah nggak semuanya ya, cuma diambil 3-nya. Nah, maka itu menggunakan rumus yang kedua teman-teman. Jadi kalau yang pertama tadi itu diambil semuanya. Ada 3 orang ya diambil 3. Ada 5 ya diambil 5. Ada 10 ya diambil 10. Tapi kalau sekarang diambil sebagiannya. Contohnya ini ada 5 orang, diambil 3 juara. Ya, misalkan diambil 3 juara. Nah, berarti P dalam kurung N itu banyak yang tersedia. Banyaknya yang tersedia ada 5. Berarti N-nya 5. Kemudian yang diambil itu 3. Berarti R-nya itu 3, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sama dengan rumusnya itu N faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi N min R. Berarti 5 dikurangi 3 faktorial. Oke, sama dengan 5 faktorial di 2 faktorial kan, teman-teman. Nah, ini kita jabarkan ya, 5 faktorialnya sampai dengan yang angka di bawahnya ini kan sampai 2 faktorial. Berarti kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, mandek di 2 faktorial teman-teman. Biar bisa kita coret dengan bawahnya juga 2 faktorial kan. Kalau kita coret hasilnya 1. Maka ini 5 kali 4 20 kali 3 60. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Semoga bisa paham perbedaannya ya. Nah, sekarang yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke, sudah beda lagi ya teman-teman. Rumusnya adalah P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai NK faktorial. Nah, ini contoh masalahnya teman-teman. Misalkan teman-teman punya pot bunga atau mempunyai tanaman ya, tanaman di rumah. Ada tanaman teman-teman itu 3 mawar atau 3M saya singkat. Kemudian punya 2 anggrek atau 2A seperti ini. Nah, teman-teman akan menyusun ya dari tanaman ini di teras rumah. Akan menyusun tanaman ini di teras rumah. Oke. Maka berapa banyak susunan yang bisa terbentuk? Nah, di sini karena ada 3 mawar dan 2 anggrek ya, teman-teman. Antara sesama mawar dan sesama anggrek itu nggak dibedakan ya. Antara sesama mawar dan anggrek ini nggak dibedakan. Jadi dianggap sama. Oke. Misalkan ini saya tambah ya, 3 mawar, 2 anggrek dan misalkan 1 bunga sepatu atau 1 es gitu ya, biar cukup banyak variasinya. Nah, sekarang berarti total bunganya ini ada berapa? Ada 3 tambah 2 tambah 1. Ada 6 bunga ya, ada 6 bunga. Nah, 6 bunga ini akan kita susun teman-teman ya. Maka rumus permutasinya itu menggunakan yang ini, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kenapa? Karena ada unsur yang sama, yaitu mawarnya 3, anggreknya ini 2 ya. Kalau bunga sepatunya 1 ya. Oke. Maka permutasinya itu sama dengan ya N faktorial. N itu berarti totalnya teman-teman. N-nya berarti 6. Jadi 6 faktorial dibagi N1 ya. N1 itu menunjukkan unsur-unsurnya. Karena ini ada mawarnya 3, berarti ya N1-nya 3 gitu. 3 faktorial kali N2-nya berarti banyaknya bunga anggrek ya, berarti 2 faktorial kali 1
hubungan sepatu berarti ya 1 faktorial begitu saja. Jadi ini sama dengan 6 faktorialnya kita jabarkan teman-teman. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3. Mandek sampai 3 saja karena yang bawah itu ada 3 faktorialnya biar bisa kita coret. Dibagi dengan 3 faktorial kali 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya. Seperti ini saja kita coret 3 faktorialnya. 2-nya kita coret dengan 4. Jadi 6 kali 5 30 kali 2 berarti 60. Oke, hasilnya untuk yang ini ya, contoh soal di permutasi dengan beberapa unsur yang sama, teman-teman. Nah, sekarang ke yang keempat, permutasi siklis. Nah, permutasi siklis itu punya keistimewaan ya, karena dia susunannya itu melingkar ya. Jadi kayak orang kemudian duduk melingkar, begitu maksudnya adalah permutasi siklis. Dengan rumusnya adalah P sama dengan N-1 teman-teman. Contoh soalnya, apabila ada 3 orang lagi ya, apabila ada 3 orang, si A, si B, dan si C. Nah, kemudian mereka akan ini, duduk mengelilingi meja bundar. Oke ya, duduk mengelilingi meja bundar, maka ada beberapa susunan yang terbentuk ya. Kan bisa A di sini, B di sini, dan C di sini ya teman-teman. Ini arahnya harus searah jarum jam ya, begini, searah dengan jarum jam begini. Nah, susunannya apa? Ada yang lain selain A, B, C, D begini? Oh, ternyata ada ya. Jadi A-nya misalkan di sini, yang tadinya B, A ke B, tapi saya ganti ke C ya, ke C seperti ini, baru C ke B, baru B ke A. Nah, ini sudah beda ya. Tadi A, B, C arahnya seperti ini, searah jarum jam. Sekarang A, C, B ini sudah lain. Nah, jadi ini kan sebanyak 2 teman-teman. Ada 2 susunan. Setelah ini tidak ada lagi ya teman-teman. Karena kalau BAC, misalkan BAC itu sama dengan ini ACB ya. BAC itu sama dengan ACB. CBA juga sama dengan ACB. Kemudian BCA juga sama dengan ABC yang ini. Oke, jadi kalau yang siklis itu terbatas. Nah, kalau kita masukkan ke rumus dengan N-nya itu ada 3, karena ada 3 orang yang mau kita susun melingkar, berarti 3 dikurangi 1. Nah, rumusnya menggunakan ini aja teman-teman. Jadi 2 faktorial itu sama dengan 2. Nah, ini adalah konsep sederhana tentang permutasi. Untuk latihan soalnya silahkan simak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.